Saya ke Singkawang. Saya akan ke Lubuk Linggau. Saya ke Jambi. Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Semarang. Saya ke Surabaya. Saya ke Bali. Bandung, Jawa Barat. Saya di Jakarta. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai banyak orang untuk menolong kami menyelesaikan perkuliahan kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.
Saya ke Singkawang. Saya akan ke Lubuk Linggau. Saya ke Jambi. Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Semarang. Saya ke Surabaya. Saya ke Bali. Bandung, Jawa Barat. Saya di Jakarta. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai banyak orang untuk menolong kami menyelesaikan perkuliahan kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.
Saya ke Singkawang. Saya akan ke Lubuk Linggau. Saya ke Jambi. Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Semarang. Saya ke Surabaya. Saya ke Bali. Bandung, Jawa Barat. Saya di Jakarta. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai banyak orang untuk menolong kami menyelesaikan perkuliahan kami. Terima kasih. 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 Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama dalam persekutuan doa. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jemaat, mungkin pada malam hari ini ada dari kita yang merasa lelah, ada yang merasa jenuh, ada yang merasa capek dengan semua pergumulan kita. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari pada saat ini kita datang kepadanya, kita bawa semua pergumulan kita mau terus belajar bersandar kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan membawa suatu nyanyian, "Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil." Kita naikkan pujian ini bersama-sama, "Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil." Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ya menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Telah mati bagimu. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah.
Jemaat yang terkasih, mari pada malam hari ini kita kembali datang menghadap Tuhan. Dan secara pribadi kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mungkin ada ucapan syukur yang ingin kita katakan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada pergumulan yang secara khusus ingin kita bawa kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Apapun yang ingin kita ucapkan, apapun yang ingin kita mohon kepada Tuhan, kita bawa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk menghadap Tuhan secara pribadi dengan segala doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan yang Engkau melayatkan kami sehingga kami boleh kembali datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan kami membawa segala seruan doa kami, permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau mau mendengar kami. Bahkan ada janji yang begitu manis dari Tuhan Yesus. Bahwa ketika kami lelah, Tuhan Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami bawa segala doa kami, permohonan kami. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau sanggup menjawab segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami dan Tuhan yang menolong kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita terus berdoa. Kita pada saat ingin berdoa bagi setiap jemaat GKI Kebayoran Baru yang saat ini sedang bergumul dengan usaha mereka di dalam masa pandemi ini. Mungkin ada yang sedang mempertahankan usaha mereka, mungkin ada jemaat yang baru membangun usaha mereka di masa pandemi ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka pun boleh mempertahankan atau membangun usaha ini dengan baik, dan Tuhan yang memberkati supaya usaha dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang menyediakan semua yang mereka perlukan dan boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mempertahankan usaha atau sedang membangun usaha mereka di masa pandemi ini. Kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong, Tuhan yang tambahkan hikmat supaya usaha yang mereka jalankan ini boleh berjalan dengan baik, bahkan boleh berhasil. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan mereka, semua kebutuhan keluarga mereka, Tuhan yang sediakan, dan biarlah Tuhan yang terus memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita doakan untuk relasi dalam keluarga setiap kita di dalam masa pandemi ini. Mungkin relasi di antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus menolong kita, supaya kita boleh mempunyai relasi yang harmonis dalam keluarga kita. Kita berdoa supaya ada pengertian bersama, ada kesabaran, dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan ketahanan keluarga, dan di dalam keluarga kita, kita pun boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa terutama di dalam masa pandemi ini Tuhan yang menolong supaya boleh ada relasi yang baik dalam keluarga. Baik di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, dan di antara saudara. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang menolong, kami boleh mempunyai relasi yang harmonis di tengah-tengah keluarga kami. Boleh ada kesabaran, boleh ada pengertian bersama dalam keluarga. Dan kami pun boleh bersama-sama saling mendukung di dalam masa-masa yang sulit ini, dan kami pun boleh bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai setiap keluarga jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami boleh melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya mari pada saat ini kita berdoa bagi sekolah Lentera Kasih yang berada di Teluk Naga.
Kita berdoa supaya Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan operasional mereka. Kita juga berdoa bagi pimpinan sekolah, Tuhan yang memberikan hikmat supaya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kelangsungan sekolah ini. Kita berdoa bagi setiap guru-guru yang mengajar, Tuhan yang tambahkan hikmat, Tuhan yang pelengkapi mereka, Tuhan yang menolong supaya mereka boleh mempersiapkan dengan baik dan mereka boleh mengajar anak-anak dengan baik. Kita juga berdoa bagi setiap anak-anak murid yang belajar di sekolah Lentera Kasih ini supaya mereka boleh diperlengkapi dengan ilmu yang baik dan bahkan lebih daripada itu melalui sekolah ini mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama untuk sekolah Lentera Kasih. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah Lentera Kasih. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan melalui sekolah ini. Kami bersyukur untuk begitu banyak anak-anak murid yang boleh menimba ilmu di sekolah Lentera Kasih ini dan bahkan mereka boleh mengenal Tuhan di dalam sekolah ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, setiap anak-anak murid yang ada, biarlah mereka boleh diperlengkapi dengan ilmu yang baik dan bahkan mereka boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan sekolah, Tuhan juga yang terus tambahkan hikmat, Tuhan yang menolong mereka untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat bagi sekolah ini. Dan kami juga berdoa bagi setiap guru-guru yang ada, kami bersyukur untuk mereka dan kami berdoa supaya Tuhan juga yang terus menolong mereka, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memperlengkapi mereka, Tuhan yang menolong mereka dalam mempersiapkan setiap pengajaran supaya mereka boleh mengajar anak-anak dengan baik dan bahkan mereka pun boleh menjadi model yang baik untuk anak-anak bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan sekolah ini supaya sekolah ini dapat terus melakukan segala proses belajar mengajar dengan baik dan di dalam semuanya itu mereka pun boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bagi Komisi Anak di GKY Kebayoran Baru. Kita berdoa bagi sekolah minggu, terutama untuk GI Rebeka sebagai pembina. Biarlah Tuhan yang terus perlengkapi dan Tuhan yang berikan hikmat supaya boleh membina, membimbing anak-anak dengan baik. Kita juga berdoa bersyukur bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang mau mengajar anak-anak setiap minggu. Dan kita berdoa bagi mereka supaya mereka pun boleh mempersiapkan setiap minggu dengan baik supaya mereka pun boleh membantu anak-anak sekolah minggu kita untuk semakin mengenal Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kita berdoa juga untuk setiap anak-anak sekolah minggu supaya mereka pun boleh bertumbuh dan bahkan melalui anak-anak sekolah minggu keluarga mereka pun boleh diberkati. Mungkin ada keluarga yang belum mengenal Tuhan, melalui anak-anak sekolah minggu kita mereka pun boleh mengenal Tuhan, mereka pun boleh mendapat keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama untuk sekolah minggu kita. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan dan kami bersyukur untuk sekolah minggu di gereja kami. Kami bersyukur adanya suatu komunitas bagi anak-anak kecil supaya mereka pun boleh datang dan boleh mengenal Tuhan, boleh bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk GI Rebeka sebagai pembina, kami berdoa untuk GI Rebeka supaya Tuhan yang terus menolong dan Tuhan yang berikan hikmat supaya dia pun boleh membimbing, membina baik guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu dengan baik. Kami juga bersyukur untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang mau mengajar anak-anak dan kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau yang terus menolong dalam mempersiapkan setiap pengajaran supaya mereka pun boleh mengajar anak-anak dengan baik dan mereka pun boleh menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu, kami berdoa bagi mereka supaya dari kecil mereka pun boleh mengenal Tuhan, mereka pun boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, boleh mempunyai landasan iman yang baik dan bahkan melalui mereka kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati setiap keluarga-keluarga mereka. Bagi keluarga yang masih belum mengenal Tuhan, biarlah melalui anak-anak ini Tuhan, mereka pun boleh mengenalkan Tuhan Yesus kepada keluarga mereka dan keluarga mereka pun boleh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh mendapat keselamatan dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami, biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai dan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan segera merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ingin mendengar suara Tuhan kembali berbicara kepada kita. Karena itu mari kita naikkan suatu pujian, mendengar suaramu, sebagai suatu ungkapan doa kita, permohonan kita bahwa kita ingin mendengar suara Tuhan. Hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara
Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Firman Tuhan disampaikan oleh Guru Injil Lisa. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, di hadirat-Mu, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan, di tengah bisingnya hidup ini, di tengah kecamuk hati dan pikiran kami, begitu banyak hal yang kami dengarkan. Tuhan, tolong kami untuk sejenak menenangkan hati dan pikiran kami, untuk mendengar hanya suara Tuhan. Dan biarlah suara-Mu pada malam hari ini melalui firman-Mu yang akan diberitakan, boleh kembali mengingatkan kami dan menguatkan kami, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini, biarlah hanya kebenaran-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian, 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan.
Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti judul dari perikop yang kita baca pada hari ini berbicara tentang perkataan Daud yang terakhir. Saudara, disebutkan bahwa 2 Samuel pasal 23 ayat 1-7 ini adalah sebuah kesaksian Daud atau testimoni Daud menjelang akhir hidupnya. Saudara, seperti biasanya satu testimoni atau kesaksian apalagi di akhir kehidupan seseorang, tentunya biasanya isinya adalah cerita-cerita tentang keberhasilan, cerita-cerita tentang pencapaian yang mengagumkan, atau wejangan-wejangan untuk orang yang ditinggalkan. Kalau berbicara soal Raja Daud, mungkin kita berpikir bahwa Daud akan menceritakan bagaimana ia mengalahkan banyak musuh. Mungkin dia akan menceritakan perasaan bahagianya ketika ia mengalami kemenangan di dalam peperangan dan ketika ia pulang, satu kota bersorak-sorak untuk dia. Kita berpikir bahwa mungkin Daud akan menceritakan bagaimana dia mengalahkan Goliat, pengalamannya, keberhasilannya melewati padang gurun, dan banyak hal lagi yang Daud bisa ceritakan menjadi kisah yang bermakna di dalam akhir kata-katanya. Saudara, tidak ada dari hal itu yang disaksikan oleh Daud di dalam tulisannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang disaksikan oleh Daud di dalam tulisannya di 2 Samuel 23 ini. Saudara, kita akan belajar beberapa hal dan kita akan fokus kepada ayatnya yang kedua nantinya. Apa yang disaksikan oleh Daud? Yang pertama di ayat yang pertama kita dapat melihat bahwa Daud mengingat akan siapa dirinya. Di sana dikatakan bahwa Daud bin Isai, artinya dia memiliki garis keturunan dari Isai. Dia adalah latar belakang nenek moyangnya. Orang yang diangkat tinggi, di sana tersirat bahwa dia adalah seorang gembala yang dipilih menjadi raja oleh Allah sendiri, disayangi Tuhan, dijadikan kuat dan memiliki kuasa. Dia diangkat sebagai raja. Di sana juga disebutkan bahwa dia adalah orang yang diurapi Allah Yakub. Di sini menyiratkan saudara bahwa Daud terikat di dalam perjanjian Allah dengan nenek moyangnya, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan terakhir dia mengingat siapa diri dia, yaitu seorang pemazmur. Daud yang dekat dengan Allah dan syair-syairnya menjadi mazmur yang dinyanyikan kepada Tuhan bersama dengan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang disaksikan oleh Daud di dalam apa yang dia tulis sebagai kisah terakhirnya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya banyak hal yang Daud bisa ceritakan tentang keberhasilannya, tentang pencapaiannya. Namun saudara, bagian yang kedua yang disaksikan oleh Daud sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Daud menyaksikan yang sangat penting, yaitu berasal dari mana kuasa yang dimiliki sepanjang perjalanan Daud. Di ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di dalam lidahku. Saudara, hal ini yang disaksikan oleh Daud, bahwa dia dipenuhi oleh Roh Allah, dia adalah perantara dan firman Tuhan ada di dalam lidahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ketika Daud berkata, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, apa arti daripada perkataan Daud ketika Daud berkata, firman-Nya ada di lidahku? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat penting bagi Daud. Perkataan atau perintah Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan Daud. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur pernah berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini satu pengakuan yang begitu indah, di mana Daud memahami bahwa perkataan Tuhan
adalah penuntun, adalah petunjuk di dalam kehidupannya, menjalani perannya sebagai seorang raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud melihat firman Tuhan itu di dalam kehidupannya? Saudara, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur, begitu banyak ungkapan-ungkapan Raja Daud bagaimana dia melihat firman Tuhan itu. Di dalam pasal 56 ayat 11 di sana dikatakan, kepada Allah firman-Nya kupuji. Di sana dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Dilanjutkan di pasal 119 ayat 174, pemazmur berkata, Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Firman Tuhan adalah firman yang dirindukan oleh pemazmur, oleh Raja Daud, yang selalu diharapkan, yang selalu dipuji, yang selalu dinanti-nantikan, yang selalu diinginkan untuk menjadi penuntun, pelita di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan bagi seorang Raja Daud. Selanjutnya Raja Daud memakai satu gambaran bahwa firman-Nya itu ada di lidahnya. Apa maksudnya saudara? Mengapa Daud menggunakan gambaran firman itu ada di lidahnya? Saudara, berbicara soal lidah, selain sebagai indera pengecap, lidah juga membantu kejelasan ketika kita berbicara. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa berbicara adalah hal yang sangat penting di dalam berkomunikasi dan di dalam menyampaikan apa yang kita maksud. Lidah disebutkan sebagai artikulator aktif. Apa sih saudara artikulator itu? Saudara, lidah adalah alat ucap yang mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi. Saudara, di bagian lidah kita ini ada banyak bintik-bintik kecil yang disebut sebagai papilea yang terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung langsung dengan otak. Nah saudara, ketika ada instruksi dari otak, maka lidah sebagai artikulator yang aktif ini bekerja sama dengan rongga kerongkongan, langit-langit, gusi kita, gigi kita, bibir kita dalam membentuk bunyi bahasa atau suara sehingga terucaplah kata-kata yang jelas yang diperintahkan oleh otak tadi. Saudara, itu adalah fungsi lidah sebagai artikulator yang aktif. Organ yang kecil tetapi saudara fungsinya begitu sangat penting. Saudara, mari kita kaitkan. Mengapa Daud mengatakan bahwa firman-Nya ada di lidahku? Saudara, saya rasa Daud tidak hanya sebagai pemazmur, tetapi dia melihat kata itu yang dia gunakan begitu sangat penting dan dapat mewakili apa yang dimaksudnya. Firman-Nya ada di lidahku, artinya bagi Daud dan pelajaran buat kita, firman Tuhan menjadi artikulator di dalam tutur kata kita. Firman Tuhan yang akan membentuk atau menggerakkan tutur kata kita, apa yang hendak kita sampaikan. Saudara, itu adalah fungsi firman Tuhan yang ada di lidah kita. Saudara, ini adalah gambaran yang dipakai oleh Daud. Firman-Nya ada di lidah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah bagaimana kita seharusnya melihat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, bukan hanya untuk mengisi akan intelektual kita. Bagaimana kita menghafal firman Tuhan. Baik sekali Bapak Ibu kalau kita menghafal firman Tuhan. Tetapi jangan hanya kita sekedar menghafal atau kita tahu. Tetapi firman Tuhan itu menggerakkan tutur kata kita, menggerakkan apa yang hendak kita katakan, menggerakkan ide-ide kita, dan itu keluar dari tutur kata kita. Firman-Nya ada di lidahku.
perkataan Tuhan, perkataan kita sehari-hari harusnya dituntun oleh firman Tuhan. Saudara, pemazmur juga pernah berkata demikian di dalam Mazmur 34 ayat 11. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ini adalah satu pengingat bagi kita untuk menjaga lidah kita. Dengan cara apa? Dengan firman Tuhan yang kita baca akan menjaga lidah kita terhadap yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 15 ayat 4a berkata demikian, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Saudara, betapa pentingnya lidah itu. Dan ini jugalah yang menjadi doa bagi pemazmur kepada Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Karena betapa pentingnya perkataan kita, lidah kita. Dan itulah juga yang Paulus sehingga mengatakan bahwa firman-Nya ada di lidahku. Karena betapa penting firman Tuhan itu menjaga lidahnya, mengawasi mulutnya. Berjaga-jaga di pintu bibirnya, supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya, dari lidahnya, pengucapannya, itu adalah refleksi dari firman Tuhan. Refleksi dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengenalan kita akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lidah yang dikuasai oleh firman Tuhan akan menolong kita, menjadikan tutur kata kita menjadi benar dan membangun orang lain. Firman Tuhan menolong kita untuk bisa mengekang lidah kita, apa yang bisa kita katakan, apa yang tidak bisa kita katakan. Firman Tuhan memampukan kita untuk mengendalikan lidah kita, menguasai lidah kita. Saudara, lidah adalah organ yang sangat kecil tetapi begitu besar pengaruhnya. Lidah seperti api yang kecil yang bisa membakar hutan yang begitu luas. Lidah seperti alat kemudi pada kapal yang begitu besar dan bisa dikendalikan kemana arahnya. Saudara, ketika akhir hidup Daud, ia berkata, firman-Nya ada di lidahku, mau mengingatkan kita saudara-saudara bahwa marilah kita memegang firman Tuhan untuk mengawasi perkataan kita, supaya perkataan kita menjadi perkataan yang membangun orang lain. Kita tahu saudara bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran. Dan itu bisa keluar dari mulut kita. Maka yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika firman-Nya ada di lidah kita yang menjadi artikulator dalam kata-kata kita, maka kata-kata kita itu akan berbuah manis, berbuah ucapan yang baik, bukan caci maki tetapi pengampunan. Membuat firman Tuhan yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang membangun bukan menjatuhkan orang, kata-kata menghibur bukan gosip, kata-kata yang memberi damai sejahtera, menyatakan kebenaran, keadilan, dan meneguhkan orang lain. Dari ucapan kita, maka nyata siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca satu buku yang menuliskan demikian, bahwa banyak anak-anak pada saat sekarang ini bertumbuh dari kata-kata negatif dari orang tuanya, bertumbuh dengan tidak baik dalam pengenalan mereka pada diri mereka sendiri, keadaan emosional, mental mereka, psikologi mereka, karena dipengaruhi oleh kata-kata negatif dari orang-orang di sekitar mereka. Saudara, betapa powerfulnya perkataan itu. Betapa pentingnya firman itu ada di lidah kita. Karena ketika keluar kata-kata yang tidak membangun, itu bisa menyakiti hati orang lain, bahkan sampai dewasa anak-anak kita. Di sisi yang lain Bapak Ibu, banyak orang-orang yang berhasil,
yang begitu tekun mengejar cita-cita mereka karena perkataan motivasi dari satu orang. Saudara, mungkin kita bisa mengingat banyak kata-kata orang-orang yang memberikan semangat bagi kita dan itu membuat kita bersemangat untuk melanjutkan hidup ini. Dari situ juga kita dapat melihat bahwa pentingnya kata-kata itu. Pentingnya firman ada di lidah kita. Kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, memahami sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan kita meminta kuasa Roh Kudus menggerakkan kita. Firman itu menggerakkan kita, menggerakkan kata-kata kita, supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun. Saudara, di akhir renungan kita, mari kita merefleksikan dua hal ini. Mari kita terus memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kerinduan Bapak Ibu kepada firman Tuhan? Apakah hanya sekedar supaya sebagai orang Kristen maka saya baca Alkitab? Tapi apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita mempelajari, menyimpan firman Tuhan, menelaah, memahami firman Tuhan untuk menjadi artikulator itu, menjadi penggerak ide atau kata-kata di setiap hari-hari kita. Saudara, biarlah dengan kata-kata kita menyatakan Kristus. Dengan kata-kata kita yang penuh dengan firman Tuhan, kita boleh membangun orang lain. Saudara, kadang-kadang ada orang berkata, dia mah kalau ngomong apa-apa ayat firman Tuhan, keluarnya ayat firman Tuhan, hafal banget ayat firman Tuhan. Saudara, yang dimaksud mempelajari, menyimpan, menelaah firman Tuhan menjadi penggerak dari ide dan kata-kata kita, bukan hanya menghafal firman Tuhan dan disebutkan setiap kali kita berbincang-bincang dengan orang lain. Tidak hanya itu saudara-saudara. Tetapi bagaimana firman itu mentransformasi hati dan pikiran kita supaya yang keluar dari ide dan kata-kata kita sesuai dengan firman Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan, adalah refleksi pengenalan kita akan firman Tuhan. Saudara, seperti Daud berkata, firman-Nya ada di lidahku. Mari Bapak Ibu, itu juga menjadi doa kita bersama-sama. Tuhan, biarlah firman-Mu ada di lidahku. Supaya ketika aku berkata-kata kepada anak, kepada pasangan, kepada teman, kepada siapapun, perkataanku adalah refleksi akan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat membangun orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan Engkau tidak menyimpan firman-Mu itu. Firman itu tidak jauh dari kami. Firman itu dekat dengan kami. Firman itu ada di hati dan ada di lidah kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Bahwa kami rindu ya Tuhan, firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari boleh terus ada di lidah kami. Kami percakapkan dan keluar sebagai ide-ide, sebagai ungkapan, sebagai percakapan yang membangun orang lain, merefleksikan kebenaran firman Tuhan, merefleksikan kasih Tuhan, supaya melalui kata-kata kami banyak orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengevaluasi kata-kata kami Tuhan. Ajar kami untuk mendengar sendiri kata-kata kami. Apakah kata-kata kami itu refleksi dari firman-Mu atau bukan? Dan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, menolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian persekutuan doa malam kita. Tuhan Yesus memberkati.